Halo semua, Excel Hack kembali. Kenalin, namaku Faris. Jadi kalau kalian baru nonton video ini adalah video pertamaku. Melalui channel ini, aku akan sering bahas apapun yang berkaitan dengan Excel, kayak shortcut, formula, tips, dan lain-lain. Nah, di video kali ini aku akan sharing gimana caranya bikin pivot table. Menurutku, pivot table salah satu fitur di Excel yang sangat keren. Apalagi buat kalian yang udah kerja kantoran nih. Jadi kalian harus bisa sih gimana cara bikin pivot table ini. Secara singkat, fungsi pivot table itu adalah untuk merangkum, mengelompokkan, menghitung, dan menganalisa data. Di konten ini aku bakal coba untuk mengolah dataset tentang penjualan bahan bakar per bulan. Data ini aku dapat dari website Jakarta Open Data. Buat kalian yang pengen latihan ngolah data di Excel, kalian juga bisa download di sana, atau juga bisa download di link yang ada di deskripsi. Nah, di data ini ada beberapa informasi di dalamnya, kayak bulan, stasiun bahan bakar, jenis bahan bakar, dan jumlah penjualan setiap bulannya. Kalau misal kalian disajikan data kayak gini doang nih, mungkin akan sulit untuk menganalisa. Tapi dengan pivot table, nanti kalian bisa memvisualisasikannya dengan menarik dan datanya akan bisa dianalisa dengan mudah. Kalau gitu, langsung aja deh ke cara bikin pivot table. Pertama-tama, kalian blok dulu semua data yang ada di table. Bisa blok manual kayak gini, atau pakai shortcut. Kalau pakai shortcut, kalian klik aja salah satu datanya, kemudian pencet Ctrl A. Kalau udah, kalian bisa pilih tab Insert, dan pilih pivot table yang ada di pojok kiri sini nih. Habis itu akan muncul window create pivot table seperti ini. Di bagian table range ini gak usah kalian ubah, karena ini akan mengacu ke table yang udah kalian blok di awal tadi. Nah, di bawahnya di sini ada pilihan new worksheet dan existing worksheet. Kalau pilih new worksheet, pivot table kalian nanti akan di sheet yang berbeda atau terpisah. Kalau existing, pivot table akan ditaruh di sheet yang sama dengan data ini. Nah, kali ini aku bakal pilih existing worksheet aja, supaya kalian mudah untuk compare data awal dan pivot table-nya nanti. Oke, berarti aku pilih existing. Terus di kolom location, kalian pilih sel mana yang akan dibuat pivot table. Misal aku pilih di sini di sel G2. Kalau udah, kalian tinggal klik OK. Habis itu, akan muncul kotakan kayak gini yang nantinya akan jadi pivot table kita. Selain itu, akan muncul juga pivot table field di bagian kanan Excel kalian. Nah, ini bagian paling penting di pivot table, karena akan menentukan bentuk data kalian nanti. Isi di pivot table field ini ada 4, yang mengacu pada 4 informasi di data awal kita, yaitu ada bulan, stasiun bahan bakar, jenis bahan bakar, dan jumlah penjualan. Kemudian ada satu lagi yang penting di pivot table field, yang posisinya di bagian bawah sini nih. Yang pertama ada filter. Fungsinya adalah kalau di pivot table kalian nanti pengen dikasih filter, misalkan kalian mau ngecek penjualan di bulan tertentu aja, atau untuk jenis bahan tertentu aja, itu bisa pakai filter di sini. Kemudian ada rows atau baris. Jadi kalau misal kalian drag salah satu informasi di atas, nanti pas di pivot table akan jadi baris. Dan kalau kalian drag ke kolom, nanti di pivot table akan jadi kolom. Dan terakhir ada values. Nah, di sini kalian bisa isi sesuai dengan value apa yang pengen kalian tampilkan. Dari data ini berarti kita akan nampilin jumlah penjualan tentunya. Jadi informasi penjualan ini harus kalian masukkan atau drag ke bagian values. Caranya tinggal klik kiri dan tahan aja mouse-nya sambil di-drag ke lokasi tertentu. Oke, langsung aja kita coba drag informasi-informasi ini sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan sekarang aku pengen lihat data penjualan di setiap stasiun bahan bakar per bulan. Jadi aku drag informasi stasiun bahan bakar di bagian kolom. Setelah itu akan muncul kayak gini nih. Ada Pertamina, Shell, Total di bagian kolomnya.
Karena sebenarnya di data stasiun bahan bakar cuma ada 3 value ini yang datanya diulang-ulang. Nah, di bagian rows atau baris, karena kita mau lihat penjualan setiap bulannya, kalian bisa drag informasi bulan atau periode ke bagian rows. Kalau udah, akan muncul informasi bulan di bagian baris tabel kayak gini. Kalau udah jadi kayak gini, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi dari data kita tadi. Dan terakhir, kita tinggal drag informasi penjualan. Karena value ini yang bakal kita analisa atau kita cari detail informasinya. Habis itu aku coba dulu rapiin formatnya supaya lebih enak bacanya. Jadi kalian udah tahu kan, dengan pivot table ini kita bisa mengolah data yang isinya banyak begini. Jadi tabel yang lebih simpel dan bisa kalian gunakan untuk menganalisa informasi. Dari pivot table ini, aku bakal sharing gimana cara baca data ini nih. Jadi kalau kalian mau tahu informasi penjualan di stasiun bahan bakar Pertamina pada bulan Januari itu sebesar Rp205.575.000. Kemudian penjualan di stasiun bahan bakar Shell pada bulan Januari sekitar Rp27.700.000 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dari sini kalian bisa dengan mudah menganalisa penjualan bahan bakar di setiap stasiun bahan bakar pada setiap bulan tertentu. Kemudian ada hal lain yang menarik di pivot table ini. Jadi secara otomatis, pivot table menampilkan grand total di baris dan kolomnya. Jadi ini mempermudah kita kalau misal mau ngecek total penjualan di setiap stasiun bahan bakar tanpa mempertimbangkan bulan dan periodenya. Contohnya, aku coba mau cek jumlah penjualan di stasiun bahan bakar Pertamina itu mencapai sekitar 2,2 miliar. Untuk double check, kita coba jumlahkan penjualan di stasiun bahan bakar Pertamina di kolom penjualan yang ini nih. Jadi totalnya sama ya, sekitar 2,2 miliar. Sama halnya untuk grand total yang ada di kanan. Rp281.147.000 merupakan jumlah penjualan pada bulan Januari tanpa mempertimbangkan jenis stasiun bahan bakarnya. Selain itu, kalau bikin pivot table itu pengaturannya nggak harus sama kayak gini nih. Jadi sekreatif mungkin kalian aja. Intinya, semua informasi yang ada di pivot table field ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan analisa kalian. Misalkan aku mau ganti nih tujuan analisanya. Aku pengen informasi jumlah penjualan jenis bahan bakar per stasiun. Jadi kalian tinggal klik aja bulan di sini dan drag ke atas ini. Nantinya informasi bulan akan ke-remove dari bagian row. Karena untuk analisa selanjutnya, aku pengen menghilangkan informasi bulan di bagian rows. Kemudian tinggal kita ganti aja yang tadinya data bulan jadi data jenis bahan bakar. Jadi jenis bahan bakar di sini aku drag ke bagian rows. Nah, sekarang bentuk tabelnya udah berubah seperti ini. Jadi sekarang kita bisa tahu informasi penjualan setiap jenis bahan bakar per stasiun. Untuk grand total di sini fungsinya masih sama kayak yang pertama tadi. Ada satu lagi tambahan, aku mau sharing tentang penggunaan filter. Karena di contoh pertama kita belum pakai filter. Jadi contohnya, misal kalian cuma pengen tahu penjualan setiap jenis bahan bakar per stasiun hanya untuk bulan tertentu aja, misal untuk bulan Januari aja. Jadi caranya kalian tinggal drag aja bulan di sini ke bagian filter. Nanti akan muncul filter kayak gini di bagian atas tabel, atau bisa kita sebut sebagai filtering. Misal kalian mau ngecek penjualan setiap jenis bahan bakar per stasiun untuk bulan Januari. Caranya kalian tinggal klik aja tanda panah di sini dan pilih bulan Januari aja. Bulan yang kalian pilih akan berwarna biru kayak gini. Kalau udah, tinggal klik OK. Nah, sekarang datanya udah berubah karena kalian sudah menggunakan fungsi filter. Jadi data di sini adalah data penjualan setiap jenis bahan bakar per stasiun untuk bulan Januari. Selain bisa memfilter data setiap bulan, kalian juga bisa memfilter untuk beberapa bulan tertentu. Jadi caranya masih sama, klik tanda panah di bagian filtering dan pilih select multiple item. Di sini aku mau coba untuk menampilkan data bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi kalian tinggal checklist aja bulan Januari, Februari, dan Maret.
Kalau udah, pencet OK. Dan sekarang datanya udah berubah sesuai filter. Dari dua contoh ini, aku pengen kalian yang awalnya nggak tahu gimana bikin pivot table jadi tahu, dan yang udah paham jadi makin paham. Selain itu, dari contoh ini kita jadi tahu nih, kalau pivot table itu adalah fitur keren yang ada di Excel. Jadi buat kalian, teman-teman mahasiswa atau yang udah kerja, yang sering nemu banyak data di kerjaan, harus bisa banget menguasai pivot table ini nih. Jadi kerjaan kalian nantinya bisa lebih cepat selesai dan efisien. Mungkin itu aja untuk video kali ini, semoga bisa membantu buat teman-teman semua. Kalau misal ada pertanyaan atau saran, bisa langsung aja tulis di komen. Dan jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan Excel hack lainnya. Oke, itu aja. Sampai jumpa di Excel hack selanjutnya.